뭔데 여기? Hai guys, balik lagi bareng gue Wazo. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat pembahasan salah satu film horor Korea paling laris di tahun ini. Penasaran film apakah itu? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol subrek biar kalian gak ketinggalan alur cerita film-film menarik lainnya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan sepasang cowok dan cewek, sebut saja Darno dan Darni, lagi seru-seruan sambil mancing malam-malam di sebuah danau bernama Salmokji. Menunggu umpan di saut ikan, mereka berdua memanfaatkan kesempatan buat mesra-mesraan. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara aneh berasal dari tenda yang tak jauh dari kursi pemancingan. Darni berinisiatif memeriksa tenda itu, sedangkan Darno menunggu pancing yang belum juga disaut ikan. Beberapa saat kemudian, Darno melihat Darni yang mendadak berjalan ke tengah-tengah danau. Karena dipanggil nggak nyaut-nyaut, si Darno segera menghampiri Darni, siapa tahu dia lagi kesurupan. Nyatanya, ketika Darno sampai di tengah-tengah, si Darni asli memanggilnya dari tenda. Sementara Darni yang dikejar adalah makhluk dari planet lain. Alhasil, si Darno kaget bukan main ketika sosok yang ada di hadapannya tadi sudah kembali ke alamnya. Namun dari bawah air muncul sosok bayangan putih menyerupai kepala yang langsung menenggelamkan si Darno. Si Darni pun menjerit dan langsung mengejar Darno untuk menyelamatkannya, sekaligus menjadi pembuka film terlaris di Korea yang berjudul Salmokji, Whispering Water. Cerita selanjutnya berpindah pada seorang wanita bernama Han Soo-in, seorang produser di perusahaan pemetaan jalan alias Road View, tertidur di kantornya setelah bekerja hingga larut malam. Saat terbangun, ia memeriksa hasil rekaman terbaru. Ia menemukan adanya sosok misterius yang muncul di salah satu gambar yang diambil di kawasan Waduk Salmokji. Sosok itu tidak tercatat saat proses pengambilan gambar berlangsung, dan tidak ada seorang pun dari kru yang mengingat pernah melihatnya. Setelah sosok aneh itu ditemukan di rekaman Road View, kru awalnya menganggap sebagai gangguan teknis atau kesalahan kamera saja. Namun, karena kemunculan sosok tersebut membuat rekaman tidak bisa digunakan, perusahaan segera melakukan rapat internal dan memutuskan untuk mengirim tim kembali ke Waduk Salmokji untuk melakukan pengambilan gambar ulang. Atasan Han Soo-in kemudian menawari anak buahnya siapa yang mau untuk datang ke waduk itu. Namun tak ada satupun dari 6 orang tim yang berminat kecuali Han Soo-in. Meskipun sang mantan pacar yang bernama Yoon Ki-tae melarangnya, Han Soo-in tetap nekat dan segera pergi bersama 4 tim lainnya. Mereka adalah Song Gyung-tae, si kameramen senior yang cukup skeptis terhadap hal-hal gaib. Lalu Song Gyung-jun, anggota kru yang memiliki pengalaman di bidang penyelaman dan penyelamatan, sekaligus saudara dari Song Gyung-tae, Jang Seong-bin, anggota termuda dalam tim. Moon Si-jeong, produser direktur muda yang juga mengelola kanal vlog dan tertarik merekam fenomena paranormal. Sementara Han Soo-in memimpin misi tersebut, menggantikan seniornya, Woo Gyo-sik yang menghilang setelah kunjungan sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun langsung wush menuju danau yang terkenal angker itu. 바로 차려야 됩니다. 물귀신은 다른 귀신. 운동 때 만든 저수지래요. 뭐 이상한 얘기들 듣고 오셔가지고. Sesampainya di sana, mata Han Soo-in langsung tertuju pada ujung danau yang tampak sangat sepi dan menyeramkan. Saat mobil mundur, tanpa sengaja menabrak sebuah menara batu yang membuatnya sedikit runtuh. Mereka pun segera turun memeriksa keadaan. Di ujung menara batu itu, diletakkan sebuah mangkok berisi beras dan sebuah pisau. Namun segera jatuh berantakan saat mobil dimajukan kembali. Hal itu membuat mereka dihampiri seorang wanita tua di sekitar waduk. Sebut saja Mbah Saminem yang menyuruh mereka menumpuk batu di menara yang runtuh tadi sambil memanjatkan harapan atau keinginan. Sebagian kru menganggapnya hanya tradisi lokal biasa, tetapi kemudian ritual itu menjadi salah satu bagian penting dari misteri yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba Han Soo-in dikejutkan oleh sosok tangan yang menariknya
dari dalam menara lalu menghilang dalam sekejap. 맞았어, 아쿠. Tak ingin terlalu berlama-lama, Han Soo-in kemudian segera mempersiapkan peralatan yang akan mereka pergunakan. Kesal karena timnya sibuk sendiri dengan tingkahnya masing-masing, Han Soo-in menekan klakson kuat-kuat, memberi paham mereka semua bahwa kedatangan mereka bukan untuk bermain-main. 다들 놀러 온 거 아니잖아요. Han Soo-in dan Song Hyung-tae memulai menyurvei jalan di sekitar waduk. Namun Song Hyung-jun memanggil mereka, memberitahu bahwa sinyal GPS mereka tidak dapat terdeteksi. Tiba-tiba senior Han Soo-in yang bernama Woo Gyu-sik muncul membantu mereka untuk menangkap sinyal GPS setelah menghilang tak ada kabar. Kemunculan Gyu-sik mengejutkan tim karena mereka tidak mengetahui keberadaannya selama ini. Sementara itu, ketika Moon Se-jeong dan Seong Bin mengambil gambar agak jauh dari tim, Se-jeong menemukan sebuah benda yang dia tebak adalah sebuah makam. 김수정? Singkat cerita, perekaman gambar pun dimulai. Hyung-tae menyusuri jalan sambil menggendong kamera di punggungnya. Sedangkan Han Soo-in memandunya lewat monitor yang sudah tersambung dengan GPS yang dibawa Hyung-tae. Baru beberapa langkah kaki Hyung-tae berjalan, Han Soo-in sudah melihat kejanggalan. Muncul sosok hitam yang tampak mengikuti Hyung-tae sehingga Han Soo-in menyuruhnya berhenti sesaat. 뒤로 가라고요? 네, 확인할 게 있어서요. 대표님, 잠시만요. Meskipun awalnya Han Soo-in mengira hanyalah halusinasi, ketika ia memutar ulang rekamannya, sosok itu memang benar-benar mengintai sang kameramen. Ia pun meminta Hyung-tae agar segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Hyung-tae berhenti di sebuah papan peringatan setelah mendengar suara-suara gerakan yang menarik perhatiannya. Hyung-tae mendekat ke arah danau sambil memanggil siapapun yang ia kira ada di sana. Sesampainya di bibir danau, Hyung-tae melihat bayangannya sendiri di air tak bergerak. Sementara itu Han Soo-in melihat sosok pria pucat tertangkap kamera mendekati Hyung-tae. Ia segera memanggil kameramen itu, namun sosok itu sudah menghilang. Beberapa detik kemudian, sosok kepala wanita jatuh tepat menimpa Hyung-tae membuat pria itu tercebur ke dalam danau. Khawatir dengan keadaan Hyung-tae, Han Soo-in segera menyusul ke lokasi bersama Kyung-jun. Namun sesampainya di lokasi, Han Soo-in tak menemukan Hyung-tae dan justru melihat benda misterius menyerupai rambut di tepi danau. Ketika ia mendekat, rambut itu menghilang, tampak seperti tersedot air. Tak lama kemudian, Hyung-tae mendadak muncul dari dalam air sambil meraung-raung. Dia berusaha menjelaskan pada Kyung-jun soal apa yang terjadi. Namun Kyung-jun malah meledeknya seakan tak percaya. Setelah merasa gagal di hari itu, Han Soo-in kemudian menghubungi atasannya agar mengizinkannya untuk mengambil gambar esok harinya. Tapi atasan Han Soo-in menolak karena pekerjaan tersebut dianggap tidak bisa ditunda. Rekaman lama sudah bermasalah akibat kemunculan sosok misterius. Sementara proyek Roadview perusahaan harus segera diselesaikan. Untuk itu, Soo-in meminta tambahan waktu dan kiriman controller baru setelah alat sebelumnya hilang gara-gara tenggelam bersama Hyung-tae. Sambil menunggu controller baru datang, Gyu-sik meminta Hyung-tae menunjukkan letak di mana dia menenggelamkan alat yang lama. Di saat yang sama, Han Soo-in berbicara dengan Yoon Ki-tae yang sedang dalam perjalanan menuju danau mengantarkan controller yang baru. Han Soo-in bercerita bahwa Gyu-sik telah bergabung dengan timnya. Namun ia merasa ada yang aneh dengan seniornya itu. Dia merasa Gyu-sik telah berubah, lebih pendiam dari biasanya. Setelah sampai di area hilangnya alat, Han Soo-in mencoba bertanya kepada Gyu-sik. Namun Gyu-sik malah justru terkesan menghindar. Malam harinya, dengan alat detektor, Moon Se-jeong mencoba menangkap gambar hantu di sekitar danau. Sedangkan Han Soo-in, dia menemukan sebuah memory card yang kemudian meminta bantuan Moon Se-jeong membuka isinya. Mereka berdua pun terkejut. Ternyata dalam benda itu menunjukkan bahwa Gyu-sik berada di sebuah tempat menara batu yang tak diketahui oleh Han Soo-in. Yoon Ki-tae tiba-tiba menelepon membawa kabar yang mengejutkan. Ia memperingatkan Han Soo-in agar berhati-hati dengan sosok Gyu-sik yang saat ini bersama mereka. Karena Yoon Ki-tae mendapat informasi bahwa Gyu-sik telah meninggal di rumah sakit malam itu. Tak lama kemudian, teror mulai menghantui mereka. Sosok tak terlihat muncul secepat kilat dari arah danau,
menabrak lampu penerangan hingga hancur. Namun saat diperiksa Gyung Jun, sosok itu hanyalah seekor burung gagak. Tidak hanya itu, detektor frekuensi sinyal milik Moon Se-jeong terus berbunyi. Bahkan bisa menangkap suara yang diduga arwah penasaran yang bisa mereka ajak ngobrol. 6명? Tiba-tiba muncul suara seseorang yang mengagetkan Han Soo-in dan ia tersentak untuk mencari keberadaan Gyu-sik. 뭐야? 왜 그렇게 놀랐어? Sementara itu, Gyung Tae yang dibawa Gyu-sik jalan dari matahari masih melek hingga tidur, masih belum juga berhenti. Gyung Tae yang sudah emosi hampir melabrak Gyu-sik. Namun sosok pria itu menghilang dan Gyung Tae mendadak berada di dalam air. 뭐 하자는 거야, 이씨. Gyung Tae lalu mendengar suara gerakan dan mendekatinya. Akan tetapi, dia justru melihat puluhan hantu kepala muncul dari dalam danau yang membawanya menuju ajal. Teror juga menghampiri Moon Se-jeong dan Seong Bin saat menelusuri jalan. Alat detektor Sejong menangkap sosok di kejauhan. Mereka pun mendekati sosok itu, yang ternyata adalah wujud dari Gyu-sik. Sementara itu, Han Soo-in yang juga mencari Gyu-sik akhirnya bertemu dengan Gyung Jun. Tidak cuma itu, mereka juga menemukan Gyung Tae sudah jadi mayat nangkring di atas pohon. 뭐 있는데 여기? Gyung Jun pun histeris mendapati saudaranya telah jadi tumbal danau itu. Si Jeong dan Seong Bin yang diteror oleh sosok Gyu-sik lari terkiprit-kiprit sampai pada akhirnya bertemu dengan Han Soo-in. Tak menemukan lokasi danau Salmokji, Yeon Gi-tae malah melihat sebuah rumah di tengah-tengah hutan. Ia pun mengira Han Soo-in ada di rumah itu, sehingga dia memberanikan diri mendekatinya. Namun, dia dikagetkan dengan seorang wanita tua dilemparkan keluar oleh seseorang dari dalam rumahnya. Wanita tua itu adalah Mbah Saminem, orang yang mendekati Han Soo-in dan timnya di awal film. Ia mengaku anaknya lah yang berlaku kasar padanya setelah mengalami kejadian buruk di Danau Salmokji. Setelah Gyung Tae tewas secara tragis akibat diseret oleh entitas tak dikenal di waduk, suasana di antara anggota tim yang tersisa menjadi sangat tegang dan dipenuhi kecurigaan. Yeong Jun yang memiliki latar belakang sebagai mantan pasukan angkatan laut dengan penuh kepanikan, kemarahan, dan rasa tidak percaya langsung mengkonfrontasi serta menanyakan kepada Seong Bin mengenai letak menara batu yang dibangun Gyu-sik. Yeong Jun tidak hanya mencecar Seong Bin tentang makhluk misterius di waduk, tetapi juga mempertanyakan mengapa Gyu-sik tiba-tiba menghilang dan di mana keberadaannya saat itu. Akhirnya, Soo-in memberitahu semuanya bahwa sebenarnya Gyu-sik sudah tewas. Yeong Jun sempat tak percaya dengan penjelasan Soo-in. Di saat ketegangan semakin memuncak, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Gyu-sik di balik kegelapan dengan memukulkan dua batu di kedua tangannya. Hal itu memancing Yeong Jun segera mengejar sosok itu. Akan tetapi sosok Gyu-sik menghilang dengan begitu cepat. Ia menemukan Gyu-sik kembali sedang melangkahkan kakinya ke tengah danau. Saat Yeong Jun akan mengejarnya, ia segera dicegah oleh Soo-in dan Se-jeong. Tetapi Yeong Jun ngotot dan tetap mengikuti Gyu-sik sampai ke tengah-tengah danau. Saat ia mendapatkannya, wujud Gyu-sik berubah jadi hantu kepala wanita di hadapannya. Terkejut dan ketakutan, ditambah lagi panik, Yeong Jun berusaha sekuat tenaga kembali ke daratan. Akan tetapi, hantu itu kemudian mencengkram wajahnya, dan dia pun jadi korban selanjutnya. Soo-in dan kedua timnya yang tersisa sekuat tenaga lari meninggalkan danau itu menuju mobil. Anehnya, menara batu yang mereka lihat di awal cerita menghilang secara misterius. Mereka lalu segera tancap gas meninggalkan lokasi kejadian. Saat mencoba berkendara sekencang mungkin meninggalkan waduk Salmokji, sistem GPS mereka mengalami error parah. Jalanan di sekitar waduk terasa berputar-putar tanpa ujung, membuat mereka terus-menerus kembali ke area yang sama. Tiba-tiba Gi-tae menggedor kaca mobil menghentikan mereka. Dia membuktikan dari luar bahwa mobil mereka sebenarnya hanya diam, berputar-putar di area waduk yang sama, atau
bahkan mesinnya belum benar-benar membawa mereka keluar dari teror. Gitai juga menunjukkan batu pemberian dari Mbah Saminem yang memintanya untuk membangun menara batu. Tapi sayangnya mereka tidak tahu di mana letak menara batu itu, karena yang mereka lihat sebelumnya sudah menghilang. Merasa butuh yang segar-segar, Suin menemani Gitai mengambil minuman di mobilnya. Namun di saat itu, Xiong Bin malah berniat meninggalkan mereka berdua dari tempat itu bersama Sejong. Dia mempengaruhi Sejong dengan mengatakan bahwa Han Suin yang mereka lihat bukanlah yang mereka kenal. Terpengaruh oleh Xiong Bin, akhirnya Sejong setuju dan mereka kabur tanpa menghiraukan teriakan Suin dan Gitai. Di tengah perjalanan, kejadian aneh mulai meneror mereka. Air pembersih kaca tiba-tiba muncrat dengan deras, menghalangi pandangan sehingga dia terpaksa menghentikan mobilnya. Tidak hanya itu, sosok hantu kepala wanita muncul di hadapan mereka, memaksanya tancap gas lagi sampai pada akhirnya mereka menemukan jalan raya. Saat itu, mereka sangat gembira, lalu seekor polisi mengetuk kaca mobil. Xiong Bin dan Sejong sempat mengira mereka berhasil bertemu dengan polisi yang akan mengawal mereka pulang. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Polisi yang berada di dalam mobil bersama mereka ternyata adalah manifestasi hantu air yang meniru suara dari alat komunikasi mistis mereka. Sementara itu Han Suin dan Gitai kembali ke jasad Kyung Tai mengambil tablet milik Sejong yang tertinggal. Dia kembali melihat foto dari memori Gyusik yang dia temukan. Di salah satu foto, Suin melihat adanya sebuah perahu di tepi danau. Tiba-tiba Sejong menghubungi Suin meminta pertolongan. Mendengar jeritan Sejong, Suin dan Gitai berlari menghampirinya dan menemukan wanita itu bersembunyi di kolong mobil. Lagi-lagi ternyata itu hanya manipulasi iblis. Sejong dan Xiong Bin sebenarnya telah dirasuki iblis. Mereka berusaha membunuh Suin, namun beruntung Suin berhasil melepaskan tangan dari tarikan Sejong. Dalam kondisi kerasukan, Xiong Bin mengendalikan mobil secara brutal. Ia mengemudikan kendaraan maju mundur secara sengaja untuk melindas dan menjepit Sejong yang saat itu masih di bawah kolong mobil. Tepat setelah menghabisi nyawa Sejong, kekuatan goib tersebut mematahkan tubuh Xiong Bin secara instan. Leher Xiong Bin berputar 180 derajat hingga tewas seketika di tempat. Darah dari Xiong Bin dan Sejong kemudian mengalir langsung menuju waduk Salmokji, melambangkan bahwa mereka telah resmi menjadi tumbal waduk tersebut. Setelah itu, Han Suin bersama Gitai segera memecahkan teka-teki kutukan dengan menyeberangi waduk menggunakan perahu karet kecil. Namun tiba-tiba, di pertengahan waduk Gitai mendadak berubah wujud menjadi Gyusik yang ingin menunjukkan letak kematian dan cerita awal mulanya Gyusik bisa terjebak di danau itu. Di mana sebenarnya Suinlah yang bersalah di balik tragedi yang terjadi. Sebagai senior yang paling dipercaya oleh Suin dan dikirim olehnya ke waduk tersebut hingga hilang kontak, arwah Gyusik menggunakan momen ini untuk menyudutkan mental Suin. Ia mengungkapkan atau mengingatkan Suin bahwa egonya dan keputusan tim on-road media lah yang membawa mereka semua masuk ke dalam perangkap maut itu. Sebenarnya, sebelumnya Suin pernah mendatangi danau itu. Namun, ia melarikan diri sebelum syuting dimulai. Sehingga di kesempatan berikutnya, ia mengutus Gyusik datang ke waduk tersebut. Pernyataan terakhir dari sosok Gyusik ini adalah sebuah ajakan dingin agar Suin berhenti melawan. Ia menegaskan bahwa waduk Salmokji adalah tempat bertemunya kehidupan dan kematian. Dan takdir mereka kini adalah menjadi bagian dari penunggu waduk tersebut selamanya. Tiba-tiba, arwah Gyusik menghilang. Han Suin sendirian di atas perahu. Saat berusaha mengambil dayung, tangan Suin ditarik dari bawah air. Mengetahui hal itu, Gitai secepat mungkin berusaha menolong Suin. Bahkan ia menyelam ke dasar danau demi mencari Suin yang hilang. Mengerikannya, di dasar danau itu, Gitai menyaksikan pemandangan yang sangat-sangat bikin merinding, di mana puluhan bahkan ratusan bonsai manusia menumpuk di sana. Setelah berenang sekian lama, akhirnya Gitai menemukan Han Suin. Saat ia mencoba membawanya ke permukaan, kaki Gitai ditarik setan mengerikan.
Sementara Han Su-in berhasil merangkak ke tepian danau. Ia kemudian berjalan dan menemukan menara batu lalu mencoba meruntuhkannya. Namun menara itu tetap berdiri kokoh. Sampai pada akhirnya kepala Su-in ditarik oleh sosok mengerikan dari dalam menara batu itu. Su-in berontak, lalu menarik tali pengikat menara yang menyebabkan menara itu runtuh. Tapi bersamaan dengan itu, tubuh Su-in harus rela teruruk batu-batu dari menara tersebut. Tak lama kemudian, Gitai berhasil menyelamatkan diri dari dasar danau dan mengira Su-in terjebak di reruntuhan. Namun, ia melihat Su-in berada tak jauh dari danau dalam keadaan linglung. Di akhir cerita, Han Su-in dan Gitai diperlihatkan berhasil pulang ke kota dan kembali bekerja dengan normal di kubikel kantor mereka. Namun beberapa saat kemudian, Gitai kembali ke danau dan melihat wujud Su-in di dasar danau yang berpesan, "Jangan percaya pada siapapun." 절대로 아무것도 믿지 마. Su-in dan Gitai sebenarnya tidak pernah benar-benar lolos. Mereka sudah masuk ke dalam sistem Salmokji. Dan ending bahagia yang terlihat hanyalah ilusi atau tanda bahwa kutukan waduk kini berlanjut melalui mereka, sekaligus menjadi penutup dari film ini. Oke, itu tadi alur cerita film Salmokji Whispering Water yang menjadi salah satu film paling laris di Korea tahun ini. Jika kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video alur cerita film menarik selanjutnya. Gue pamit, bye-bye.